Halo, anak-anak yang Bapak banggakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Untuk hari ini, kita melanjutkan materi terkait materi dimensi 3. Di mana Bapak akan menjelaskan jarak, titik, garis, dan bidang. Mohon disimak. Mana yang pertama, Bapak akan menjelaskan jarak antara dua titik, kemudian jarak titik terhadap garis, jarak titik terhadap bidang, jarak antara dua garis, jarak garis terhadap bidang, dan jarak antara dua bidang. Nah, jadi Bapak hanya menjelaskan pada video pembelajaran ini hanya 3 sub pokok yang Bapak akan jelaskan. Nomor 1 sampai dengan nomor 3 untuk video part pertamanya. Nanti untuk video part keduanya yaitu nomor 4 sampai dengan nomor 5. Jarak antara dua titik. Perhatikan gambar berikut. Titik A dan titik B diletakkan secara sembarang, ya, di mana jarak titik A dan titik B yaitu panjang ruas garis AB atau dinamakan garis AB. Sebagai contoh soal, kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 12 cm. Diketahui titik P terletak pada pertengahan rusuk AB. Tentukan yang A, jarak antara titik E dan titik P. Yang B, jarak antara titik P dan titik G. Kita bahas soal ini. Nah, penyelesaian, Bapak tampilkan gambar kubus. Nah, perhatikan baik-baik. Pada soal di sini diketahui kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 12 cm. Ya, 12 cm. Nah, di mana di sini AB-nya sama dengan 12 cm, BC-nya 12 cm, dan CG 12 cm. Karena rusuk, semua rusuk pada kubus panjangnya sama. Nah, di sini diketahui lagi titik P terletak pada pertengahan rusuk AB. Berarti di sini. Nah, di sini Bapak tuliskan titik P. Nah, pertanyaannya, jarak antara titik E dan titik P. Kita buat di sini. Jarak antara titik E dan titik P. Nah, dari sini kita hubungkan sebuah garis. Nah, seperti ini. Nah, di mana nanti kita menentukan garis EP. Nah, bagaimana menentukan panjang garis EP? Nah, kita jawab soal
yang A, ini panjang garis EP. Nah, untuk menentukan panjang garis EP, kita harus tahu dulu langkah-langkah bagaimana menghubungkan garis EP ini sehingga terbentuklah segitiga siku-siku. Caranya seperti itu. Bagaimana terbentuknya segitiga siku-siku. Nah, dari sini kita butuh ya garis AP dan garis AE. Jadi yang pertama dulu kita jawab dulu diketahui. Apa aja yang diketahui pada soal? Nah, di sini yang diketahui pada soal yaitu AB. AB-nya 12 cm. Nah, bagaimana mencari AP? Berarti AP sama dengan setengah dari AB. Setengah dari 12 sama dengan 6 cm. Kemudian AE di sini panjangnya 12 cm. Nah, dari sini kita bisa cari lagi, ditanya. Apa yang ditanyakan pada soal berarti garis EPE. Cara menjawabnya, kita gunakan aturan Pythagoras. Nah, tadi yang Bapak katakan bahwa untuk menentukan garis EP, kamu pikirkan garis mana saja agar terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, dari segitiga siku-siku ini, kita carilah bisa panjang EP-nya. Dengan cara apa? Gunakan aturan Pythagoras. Seperti itu ya. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa EP sama dengan, nah di sini EP, berarti siku-sikunya di A. EP sama dengan, buat EA pangkat 2 ditambah AP pangkat 2. Sama dengan akar dari EA-nya di sini 12 pangkat 2 ditambah AP 6 pangkat 2. Ya, sama dengan kita buat 144 ditambah 36. Ini menjadi akar dari 180. Nah, 180 bisa kamu jabarkan ya. Bisa kamu sederhanakan menjadi 6 akar 5 cm. Seperti itu. Nah, jadi pada soal kunci pertamanya adalah dari sini kamu bayangkan atau kamu pikirkan dulu agar garis EP ini membutuhkan garis apa saja agar terbentuknya segitiga siku-siku seperti itu. Nah, dari sini juga kita langsung masuk ke B. Jarak antara titik P dan titik G. Titik P sudah di sini. Kemudian kita ke titik G. Titik G-nya di sini. Ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita hubungkanlah sebuah garis. Kita hubungkanlah sebuah garis. Seperti ini. Nah, dari sini kita tentukan panjang garis
EG. Panjang garis PG. Nah, sebelum kita mengerjakan soal, perhatikan garis PG. Garis mana saja yang dibutuhkan agar terbentuknya segitiga siku-siku. Nah, di sini kan bisa kita lihat bahwa garis PG membutuhkan garis PC dan garis GC. Nah, seperti ini. Dari sini, di mana sudut siku-sikunya di C. Nah, bisa langsung kita kerjakan soalnya. Nah, diketahuinya yang pertama, GC sama dengan 12 cm. Bagaimana mencari PC? Nah, perhatikan baik-baik. Garis PC di sini sama dengan garis EP. Ya. Garis PC sama dengan garis EP. Sama dengan 6 akar 5. Nah, yang ditanya apa? Seperti itu ya. Pertanyaannya, di panjang garis PG. Langsung bisa kita jawab. Kita gunakan aturan Pythagoras. Jadi PG sama dengan akar dari PC pangkat 2 ditambah CG pangkat 2. Sama dengan akar dari PC-nya di sini sudah tadi kita cari 6 akar 5 dipangkatkan 2. Ditambah CG-nya 12 pangkat 2. Sama dengan akar dari 180 ditambah 144. Hasilnya akar dari 324. 324 sama dengan akar dari 324 sama dengan 18 cm. Seperti itu ya. Jadi cara cepatnya adalah carilah garis untuk menghubungkan garis seperti garis EP dan PG sehingga terbentuknya segitiga siku-siku. Kita lanjut pembahasan berikutnya. Jarak antara titik dan garis. Perhatikan gambar berikut. Di sini jarak titik A dengan garis B yaitu diberikanlah titik B. Titik B ini sebagai titik proyeksi atau bahasanya diartikan sebagai bayangan. Nah, jarak titik A ke garis B, ke garis G, maaf. Jarak titik A ke garis G dinamakan panjang garis AB. Di mana di sini ruas garis AB tegak lurus dengan garis G sehingga membentuk sudut siku-siku di B atau di titik bayangannya. Contoh soal, perhatikan gambar kubus berikut. Nah, jika panjang AB sama dengan 8 cm, di panjang rusuknya semua 8 cm.
Dan TC saya buat di sini titik T, ya. Kemudian di sini TC. Nah, TC-nya di sini adalah 8 akar 2. Nah, pertanyaannya pada soal ya, langsung saja penyelesaian. Yang pertama, tentukan jarak titik T, nah yang di sini, jarak titik T terhadap rusuk BC. Terhadap rusuk BC. Jadi kita buatkan garis penghubungnya dari titik T, ya, titik T ke rusuk BC. Nah, saya buat titik proyeksinya di sini. Nah, titik proyeksinya saya katakan titik X, ya. Nah, di mana garis TX tegak lurus dengan BC sehingga sudut siku-sikunya di X atau di titik proyeksinya. Nah, dari sini bisa kita tentukan, ya, jarak titik T terhadap rusuk BC. Nah, atau saya buat di sini panjang garis TX. Ya. Nah, X-nya saya katakan lagi sebagai titik proyeksi dan sudut siku-sikunya. Dari sini bisa kita ketahui bahwa diketahuinya apa saja. Nah, di sini BC-nya sama dengan 12 cm. Ya. Nah, CX-nya atau XC, berarti XC sama dengan setengah dari BC. Atau setengah dari 12. Sama dengan 6 cm. Kemudian yang kita cari lagi di sini, XC-nya sudah dapat 6 cm. Dan TC-nya sudah diketahui dari soal 8 akar 2 cm. Yang jadi pertanyaannya, yang ditanya adalah TX. Nah, berapa cm? Nah, kita jawab. Nah, langsung saja TX sama dengan, kita gunakan aturan Pitagoras. Nah, karena di sini TC-nya merupakan garis miring, maka TX-nya ini kita cari dengan cara TC dikurang TC pangkat 2 dikurang XC pangkat 2. Kenapa dikurang? Ya, karena lebih panjang garis miring untuk TC pada segitiga siku-siku TXC. Seperti itu. Nah, di sini langsung kita kurangkan. TC pangkat 2 berarti 8 akar 2 dipangkatkan 2 dikurang XC. XC-nya 6 pangkat 2. Sama dengan, kita jabarkan lagi, jadi akar dari 128 dikurang 36. Nah, dari sini bisa kita dapat hasilnya akar dari 92. Nah, bisa kita sederhanakan lagi, ya.
menjadi kita bagikan dengan bilangan kuadrat. Nah, ini menjadi 2 akar 23. Nah, kemudian kita cari lagi yang B. Di sini soalnya jarak titik A terhadap rusuk TC. Jarak titik A terhadap rusuk TC. Buat dulu warnanya agak berbeda. Nah, seperti ini. Nah, jarak titik A terhadap rusuk TC di mana kita membutuhkan garis titik di sini, ya saya buat di sini titik O. Nah, sebagai titik proyeksi dari titik A. Nah, sehingga sudut siku-sikunya di O. Nah, di sini maka dikatakan bahwa AO tegak lurus dengan TC. Seperti itu. Nah, perhatikan baik-baik pada soal. Nah, untuk menentukan garis AO, kita membutuhkan garis apa saja agar terbentuknya segitiga siku-siku. Coba perhatikan. Kita membutuhkan garis apa saja. Nah, dari sini bisa kita tentukan, ya. Kita bisa menggunakan garis AC dan garis OC. Ya, dan garis OC. Nah, langsung saja bisa kita kerjakan soalnya. Jadi di sini kita menentukan panjang garis AO. Nah, diketahui, apa saja diketahui? Nah, di sini TC-nya sama dengan 8 akar 2 cm. Nah, maka OC sama dengan setengah dari TC. Setengah dari 8 akar 2 sama dengan 4 akar 2 cm. Kemudian AC. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Jika diketahui rusuk pada soal 8 cm, AB sama dengan 8 cm. Nah, di sini panjang AC berapa? Ini jadi pertanyaan. Nah, di sini AC ini ya merupakan diagonal sisi. Jika rusuknya sama dengan 8 cm, berapa diagonal sisinya? Tinggal tambahkan akar 2 di rusuknya. 8 menjadi 8 akar 2 cm. Nah, di sini panjang AC-nya sama dengan 8 akar 2 cm. Yang ditanya apa? Panjang garis AO.
berapa sentimeter? Nah, ini bisa kita jawab. AO sama dengan, perhatikan baik-baik pada gambarnya, bahwa di sini AO ya garis lurus pada segitiga siku-sikunya. Nah, AC-nya sebagai garis miring. Gitu. Ya, di mana AO tegak lurus dengan TC. Nah, jadi bisa kita cari bahwa AO sama dengan AC pangkat 2 dikurang OC pangkat 2. Sama dengan akar dari 8 akar 2 dipangkatkan 2 dikurang OC-nya 4 akar 2 dipangkatkan 2. Sama dengan lagi. Ini kita jabarkan. Berarti akar dari 128 dikurang 32. Sama dengan akar dari 96. Nah, 96 kita sederhanakan lagi. Ya. Menjadi 4 akar 6 cm. Ya. Maka panjang AO sama dengan 4 akar 6 cm. Nah, di sini perlu diperhatikan yang pertama bahwa untuk mencari AO ya, berarti kita gunakan yang pertama rumus Pitagoras. Dan juga jangan sampai salah, mana di sini yang garis miring ya, pada segitiga siku-sikunya dan mana garis yang tegak lurus. Seperti itu. Jangan sampai salah. Kemudian kita lanjut lagi ke jarak antara titik dan bidang. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada bidang alfa. Ya. Jarak antara titik A dan bidang alfa yaitu panjang ruas garis AB. Ya. Karena di sini dibuat titik proyeksinya titik B. Dengan sedemikian rupa sehingga ruas garis AB tegak lurus dengan bidang alfa. Iya. Oleh karena ruas garis AB tegak lurus dengan bidang alfa, maka ruas garis AB tegak lurus dengan semua garis pada bidang alfa. Nah, jika tegak lurus, maka menghasilkan di titik B-nya titik siku-siku. Itu diperhatikan ya. Jika AB tegak lurus dengan bidang alfa pada gambar ini, maka titik B-nya membentuk sudut siku-siku. Nah, kemudian, namun untuk menunjukkan garis AB tegak lurus dengan bidang alfa, cukup ditunjukkan garis G tegak lurus dengan 2 garis pada bidang alfa. Yang ini maksudnya. Ini yang garis G. Nah, seperti itu. Nah, di mana titik B disebut proyeksi titik A pada bidang alfa. Nah, contoh soalnya. Limas beraturan TABCD mempunyai panjang rusuk alas 18 cm dan tinggi 12 cm. Titik P terletak di pertengahan rusuk AD. Tentukan jarak titik P terhadap bidang TBC. Nah, Bapak tampilkan soalnya.
Contoh soal limas beraturan TABCD. Nah, ini Bapak tampilkan gambarnya. Nah, di sini rusuk alasnya 18 cm dan tinggi 12 cm. Nah, di sini tingginya berarti Bapak butuh titik. Nah, di mana titik limas, di mana tinggi limas, seperti ini, yang Bapak berikan garis merah. Nah, TO ini sebagai tinggi. Tingginya berapa tadi? Tingginya 12 cm. Tambahannya, jika titik P terletak di pertengahan rusuk AD, tentukan jarak titik P terhadap bidang TBC. Berarti di sini ditambahkan titik P terhadap bidang TBC. Terhadap bidang TBC. Berarti saya buat di sini seperti ini. Nah, oke, langkah pertama kita buat dulu pada soal diketahui dulu. Nah, sebelum kita menjawab bagaimana mencari panjang titik P terhadap bidang TBC, berarti di sini saya buat, Bapak buat di sini titik R. Ya, R. Saya buat, Bapak buat titik R. Nah, maka yang ditanya panjang garis PR. Nah, karena di sini garis PR, Bapak buat lagi di sini garis tambahan lagi. Nah, Bapak buat di sini X, TX. Di mana PR, ya, PR ini tegak lurus dengan garis TX, ya, sehingga nanti siku-sikunya di titik R. Seperti ini. Nah, dari sini bisa kita cari, ya, bisa kita cari, kita ketahui dulu apa yang diketahui pada gambar ini. Nah, yang ditanya panjang garis PR. Nah, untuk menentukan panjang garis PR, kita gunakan nanti menggunakan aturan perbandingan luas segitiga siku-siku. Karena di sini ada dua segitiga, di mana segitiga TPX, ya, dan segitiga PTX. Gitu. Ya. Nah, atau Bapak gambarkan di samping seperti ini segitiganya. Segitiga PTX, ya. Di sini O atau tinggi limas dengan segitiga, luas segitiganya PTX. Nah, di sini titik proyeksi dari titik P, yaitu titik R. Nah, karena dia PR tegak lurus dengan TX, maka siku-sikunya di R. Nah, kita gunakan aturan
perbandingan luas segitiga. Tapi sebelum ke situ, kita harus tahu dulu apa yang diketahui pada soal. Nah, yang diketahui pada soal di sini PX, ya. PX sama dengan AB sama dengan 18 cm. Kemudian tinggi limas atau TO. TO-nya di sini adalah 12 cm. Yang ditanya, oh maaf, ada lagi tambahan. Kita mencari dulu TX, ya. TX-nya berapa nanti kita cari. Nah, yang ditanya di sini, yang pertama, pertanyaannya berapa panjang TX? Ya, berapa panjang TX? Berapa sentimeter? Kemudian panjang PR. Berapa sentimeter? Nah, kita jawab satu persatu dulu. Kita mulai dari panjang TX. Nah, perhatikan di sini panjang TX. Nah, untuk menentukan panjang TX, kita gunakan aturan Pitagoras, ya, karena sudah terbentuk di sini segitiga siku-sikunya, segitiga TOX. Ya, kita ambil dari segitiga TOX. TOX. Nah, di sini langsung saja kita buat TX sama dengan akar dari TO pangkat 2 ditambah dengan OX pangkat 2 sama dengan akar dari 12 pangkat 2 ditambah OX-nya. Nah, di sini OX-nya berarti setengah dari AB, jadi 9 pangkat 2. Sama dengan akar. Di sini berarti Bapak tambahkan ya catatannya. Jadi OX sama dengan setengah dari PX. Nah, PX-nya di sini setengah dari 18. Berarti 9 cm. Nah, berarti kita jabarkan kembali lagi 144 ditambah 81 sama dengan akar dari 225. Berarti akar 225 sama dengan 15 cm. Nah, ini panjang TX. Nah, kemudian kita mencari panjang PR. Nah, tadi yang seperti Bapak katakan di awal, untuk menentukan panjang PR ini, kita gunakan aturan perbandingan luas segitiga.
luas segitiga yang apa? Nah, luas segitiga TPR dengan luas segitiga, maaf, bukan TPR, TPX. TPX dengan luas segitiga PTX. Nah, dari sini rumus luas segitiga kan setengah kali alas dikali tinggi. Setengah kali alas dikali tinggi. Nah, dari sini setengahnya udah bisa dicoret ya. Kita sederhanakan lagi ya. Bisa kita habiskan. Nah, di sini A-nya, alasnya pada segitiga TPX, di sini alasnya PX. Nah, dikali tingginya TO. Sama dengan alas dari segitiga PTX. Nah, alasnya TX. Tingginya PR. Nah, dari sini kita jabarkan lagi PX-nya 18 alasnya. TO 12. TX ini kita sudah jawab 15. PR ini yang dicari. Nah, dari sini PR kita jabarkan lagi sama dengan 18 dikali 12 per 15. Sama dengan hasilnya, ini kita buat, kita lihat, ini 4 kemudian 3, sinus 14,4 cm. Nah, maka panjang PR hasilnya 14,4 cm. Nah, jadi apa yang perlu kita tahu dari pembahasan soal ini? Nah, kita yang pertama membutuhkan titik proyeksi atau titik bayangan. Ya, dari titik bayangan ini kita hubungkan dengan titik awalnya. Nah, sehingga nanti garisnya tegak lurus. Nah, seperti contohnya tadi, kita membutuhkan titik proyeksi R. Nah, sehingga terbentuk garis PR tegak lurus dengan TX, menghasilkan sudut siku-siku di R. Di sini juga pada segitiga TPX bahwa garis TO tegak lurus dengan PX, sehingga siku-sikunya, sudut siku-sikunya di O. Itu. Jadi kita gunakan lagi aturan Pitagoras untuk menentukan panjang tadi PR. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini penjelasan Bapak ya, mengenai materi jarak antara dua titik, jarak titik terhadap garis, dan jarak titik terhadap bidang. Nah, jika ada pertanyaan, boleh akan menghubungi Bapak. Ini saja yang bisa Bapak bagikan untuk
Poin keempat, jarak antara dua garis. Yang kelima, jarak garis terhadap bidang. Dan yang poin keenam, jarak antara dua bidang. Nanti akan ada videonya di part kedua. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Salam sehat untuk semua, salam sejahtera.